Baik, selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita akan lanjutkan pelajaran yang sangat menarik dari Alkitab, yaitu Kitab Bilangan sesi kedua, dengan tema Kutukan Kibrot Ta'awa. Kibrot Ta'awa, apa itu? Nah, ini banyak terlewatkan oleh banyak orang ya, sehingga tidak dipelajari. Padahal ini mengandung kebenaran yang sangat luar biasa. Untuk itu mari kita siapkan pikiran dan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tak henti-hentinya kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Sebab kami hidup bukan dari roti saja. Jiwa dan roh kami membutuhkan firman-Mu. Agar seluruh keberadaan kami berubah karenanya. Seturut kehendak Tuhan. Mohon berkati program ini dan channel gerejamu ini. Juga berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kitab Bilangan sesi kedua. Kutukan Kibrot Ta'awa. Bapak Ibu, kita sudah membahas Kitab Bilangan sesi 1 di pertemuan kita yang lalu. Tapi saya mau merefresh sebentar apa saja yang sudah kita pelajari sebenarnya. Ketika kita belajar dari kitab Keluaran, itu membahas tentang keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ya. Kemudian sampai di Gunung Sinai, berkemah di sana. Di Gunung Sinai, Tuhan mengadakan perjanjian dengan umatnya. Itulah perjanjian Sinai, yaitu memberikan hukum-hukumnya, termasuk 10 firman Tuhan, termasuk itu, ya. Tetapi Israel tidak taat, bahkan melanggar perjanjian. Israel sempat membuat patung lembu emas, disembah-sembah. Ya. Kemudian di kitab Imamat, masih di Gunung Sinai, yaitu membahas tentang segala macam ritual atau tata cara peribadatan yang diinginkan Tuhan dilakukan oleh bangsa Israel, termasuk membangun tabernakel, kemah pertemuan. Di sanalah bangsa Israel diajar untuk hidup kudus. Nah, kemudian di kitab Bilangan ini, kita dari pasal 1 sampai pasal 10, di situ di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana semua laki-laki yang umurnya di atas 20 tahun yang sanggup berperang dihitung, yaitu sensus. Untuk apa? Untuk menghitung kekuatan. Ini perintah Tuhan. Karena nanti melanjutkan perjalanan akan perang. Ya. Nah, itu dari pasal 1 sampai pasal 10. Bahkan lokasinya pun diatur di sekeliling tabernakel. Nah, sekarang malam ini kita lanjutkan. Bilangan pasal 10, ayatnya yang ke-11 sampai ke-36. Kita baca perlahan-lahan ya. Pada tahun kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci, tempat hukum Allah. Bapak Ibu sekalian, jadi sejak keluar dari Mesir, itu tahun kedua, tanggal 20, bulan 2, awan itu naik dari tabernakel. Tadinya ada di tabernakel begitu. Awan itu naik, apa artinya? Artinya bangsa Israel harus bergerak lagi. Kalau awan itu diam di satu tempat, artinya bangsa Israel harus berkemah di situ. Ya.
Nah, makanya di ayat 12, lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Aturannya seperti apa? Sudah dibahas di sesi yang lalu, sesi pertama. Lokasinya, urut-urutannya berbaris, ya semua ada. Ya. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Artinya apa? Berhenti sementara di gurun Paran. Itu. Saya skip saja ayat 33 ya. Nanti dibaca urut, dibaca sendiri. Di ayat ke-33 akhirnya lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan. Yang disebut dengan gunung Tuhan di sini tentu adalah gunung Sinai. Dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan terangkat di depan mereka. Jadi tabut perjanjiannya diusung di depan. Mereka berjalan 3 hari mencari tempat perhentian. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari, apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Ini adalah kitab Bilangan, pasal yang ke-10. Bapak Ibu ingat ya, awan tanda penyertaan Tuhan. Kalau malam hari, tiang api. Jadi kalau awan itu diam di satu tempat, artinya harus berkemah di situ. Kalau awan itu naik lalu bergerak lagi, artinya orang Israel harus bergerak, maju. Demikian ya, kita lanjutkan. Ini petanya di sebelah kanan. Jadi dari Gunung Sinai, itu ada 2 kemungkinan, lewat di Zahab atau lewat yang hijau itu. Oh, sebentar, saya berikan pen colornya itu biru aja, belum ada. Jadi dari sini Gunung Sinai itu ke atas, ya, ke Gurun Paran, ke atas berangkat. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Oke, saudara, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Di Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 3. Coba kita baca perlahan-lahan ya. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut. Kita kalau mendengar kalimat bersungut-sungut ini sudah tidak heran ya Bapak Ibu ya. Kita sudah belajar di pertemuan kita yang lalu, kitab Keluaran, bangsa itu bersungut-sungut terus. Padahal baru melihat mujizat, sudah bersungut-sungut lagi. Padahal bangsa itu melihat ada penyertaan Tuhan dalam bentuk tiang awan, tiang api. Setiap hari loh. Tapi bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Ini sebenarnya kurang ajar Bapak Ibu. Disertai Tuhan, malah merasa nasibnya buruk. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murka Allah, murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Tuhan marah, saudara. Masa mereka disertai Tuhan, lihat banyak mujizat, malah mengatakan, kenapa aku bernasib buruk gitu di hadapan Tuhan. Ini sama dengan orang zaman sekarang. Kalau bersungut-sungut menyalahkan Tuhan, sama. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan bisa marah, ya. Ayat kedua. Dengan melihat nyala api itu di pinggiran kemah tabernakel, lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa. Dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Selalu begitu. Kalau terjadi sesuatu, minta Musa tolong. Nanti begitu ditolong, bersungut-sungut lagi. Ngajak berkelahi Musa. Musa disalah-salahkan. Begitu terus dari dulu. Ya, tapi Musa adalah
orang yang lemah lembut. Dimintai tolong, Musa berdoa lagi pada Tuhan. Dan api itu padam. Itulah sebabnya tempat itu dinamakan Tabera. Karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Itu maksudnya, ya. Jadi baru bergerak sudah bersungut-sungut. Baru mau bergerak, baru mau jalan sudah bersungut-sungut. Ya. Kita lanjutkan dulu ya, Bapak Ibu. Ya. Ayat berikutnya, ayat 4 sampai ayat 23. Ini tidak biasanya ini, Bapak Ibu. Ayat 4. Bilangan pasal 11 ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Alkitab mencatat orang-orang bajingan. Ini terjemahan yang tepat. Saya cek teks asli Alkitab pakai kata asafsuf. Asafsuf itu artinya rebel. Rebel itu artinya gerombolan pengacau. A bunch of vagabond. Gerombolan apa ya? Mungkin begal, mungkin kacau gitu, gerombolan ini. Makanya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan bajingan, saudara. Orang-orang ini udah kebangetan memang. Masa menyalahkan Tuhan hanya karena minta makan daging? Aduh. Ayat 5-nya coba kita baca. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Aduh, ini penyertaan Tuhan begitu hebat, mujizat begitu hebat. Malah bayangannya ikan, masakan ikan di Mesir. Dengan tidak bayar apa-apa katanya. Kepada mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Lucu apa enggak sih? Ini orang-orang ini, maaf ya, diterjemahkan bajingan itu benar. Menghina Tuhan. Masa enakan di Mesir katanya. Padahal di Mesir jadi budak loh. Inilah ciri orang yang jadi budak. Mentalnya jadi budak. Mental budak tuh begitu. Disediakan keselamatan, dia sukanya jadi budak. Hanya gara-gara makan enak. Waduh. Orang mengejar makan enak, statusnya budak, terikat. Ayat 6. Tetapi sekarang kita kurus kering katanya. Dia komplain sama Tuhan. Sekarang kita kurus kering nih, gitu. Gak makan daging, gitu. Tidak ada sesuatu apapun, gak ada apa-apa nih di padang gurun, gitu. Kecuali mana ini saja yang kita lihat. Wah, ini menghina Tuhan. Roti mana yang turun dari surga yang Tuhan berikan kepada mereka selama 40 tahun nanti, selama belum sampai Kanaan, itu dianggap enteng sama mereka. Lihat saja konteksnya. Kecuali mana ini saja yang kita lihat. Dia maunya apa? Daging. Maunya apa? Mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Waduh, ini orang-orang yang tidak tahu diri memang. Lebih mementingkan makanan dibandingkan dengan penyertaan Tuhan. Kita lanjutkan dulu ya. Ayat ke-6. Saya ulang lagi. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Itu menghina Tuhan loh. Ya, itu menghina Tuhan. Diteruskan dengan kalimat begini. Adapun mana itu seperti ketumbar. Dan kelihatannya seperti damar bedolah. Damar bedolah ini saya carikan fotonya ini. Bapak Ibu, saudara sekalian. Ini nih. Jadi seperti lilin, agak bening ya. Ini damar bedolah. Bisa diolah, bisa dimasak. Alkitab mencatat begitu. Ya. Bangsa Israel tidak puas dengan roti mana yang diberikan Tuhan.
bahkan menganggap remeh. Apa ini rasanya seperti ketumbar, hambar, seperti damar bedolah. Bayangkan, saudara, meskipun setiap hari diberi roti mana yang rasanya agak hambar, meskipun kalau kita pun bosan dengan itu, tapi tidak boleh menghina Tuhan. Ini sebenarnya ujian dari Tuhan. Apakah Israel taat kepada Tuhan atau tidak? Ternyata Israel tidak taat, malah menghina pemberian Tuhan, malah memilih makanan di Mesir meskipun jadi budak. Ini salah total, ini cara berpikirnya. Itulah sebabnya generasi Israel yang keluar dari Mesir ini tidak langsung dibawa menurut jalur yang pendek, karena nanti berhadapan dengan Filistin pasti kalah mereka. Tuhan punya rencana lain. Ingat, di kitab Keluaran sudah kita bahas, Tuhan menunjukkan jalur ke bawah, muter lewat Gunung Sinai. Karena generasi Israel yang keluar dari Mesir ini mentalnya mental budak, sulit dididik, tegar tengkuk, ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, herannya Musa juga mengeluh. Bilangan pasal 11 ayat 10. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, artinya semua orang nih, menangis di depan pintu kemahnya. Menangis loh. Soal daging saja menangis. Bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Tapi herannya Musa memandang hal itu jahat loh. Tuhan ini kok jahat ya? Begitu. Hal itu dipandang jahat oleh Musa, diterjemahkan dalam Alkitab kita bahasa Indonesia. Saya periksa dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris. Dalam NIV dipakai Moses was troubled. Moses punya masalah dengan keputusan Tuhan itu. Ya, tidak happy maksudnya. Tapi King James dan New King James memakai Moses also was displeased. Artinya Musa tidak suka dengan keadaan itu. Sama seperti orang-orang yang menangis itu. Kok Tuhan begini sih gitu. Ya. Coba kita lanjutkan dulu. Ayat 11. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan. Coba kita perhatikan konteks kalimatnya, Bapak Ibu. Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Waduh, Musa juga kurang ajar rupanya. Ya berani loh bicara sama Tuhan. Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu? Sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Seolah-olah Musa menyalahkan Tuhan. Hendaknya kita semua belajar dari kisah-kisah perjanjian lama ini. Jangan kita berbuat kesalahan yang sama. Amin ya semua ya. Oke. Saya bacakan sebentar. Oke, jadi kita sudah sampai bilangan pasal 11 ayatnya yang ke-12 ya. Kita lanjutkan ayat 12 ya. Share-nya saya matikan dulu biar lebih enak bicaranya ya. Oke. Jadi ayat 12 ya, Bapak Ibu ya. Akulah yang mengandung seluruh bangsa ini. Begini, ini akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Ini perkataan Musa tetap. Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Musa menyalahkan Tuhan, kok aku yang diutus? Emangnya aku yang melahirkan? Gitu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Kalimat pertanyaan tuh. Musa komplain sama Tuhan, mengeluh.
Ayat 13. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Dari mana? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aduh, ini bangsa Israel ini bagaimana ya? Minta daging aja nangis. Ayat 14. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Demikian Musa sampaikan kepada Tuhan. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Waduh, Musa kebangetan juga loh. Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Kalau engkau perlakukan begini, lebih baik kau bunuh saja aku. Musa ngomongnya begitu loh. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Rupanya Musa takut juga celaka. Karena semua orang menangis banyak sekali kan. Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan di ayat ke-16, Saudara. Kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang. Jadi dikumpulkan 70 orang tua-tua Israel. Yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian, bawalah mereka ke kemah pertemuan. Bawa mereka ke tabernakel. Supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Rupanya Tuhan memberikan pendampingan terhadap Musa 70 tua-tua. Ya. Ayat 17. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa ini. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Jadi Tuhan cukup sabar. Musa sudah agak keterlaluan pun Tuhan, baiklah, 70 tua-tua akan menemanimu. Begitu ya. Ada banyak pelajaran yang kita akan simpulkan nanti. Coba kita lihat. Saya share dulu ya screen-nya ya. Kita lanjutkan. Ya. Jadi Musa merasa seorang diri berjuang. Lalu Tuhan berikan tua-tua Israel 70 orang, ya. Supaya Musa tidak bisa komplain lagi seorang diri. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Akhirnya Tuhan mau memberi daging kepada bangsa itu. Maka Tuhan memberi makan daging kepada bangsa itu, tetapi bangsa itu harus menguduskan diri lebih dahulu. Daging itu akan disediakan Tuhan bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, tapi 1 bulan penuh. Sehingga mereka akan muak dan sampai keluar dari hidung mereka. Ini sebenarnya Tuhan menghajar orang Israel nih. Masa minta daging saja nangis-nangis, mengeluh. Kasih sebanyak-banyak biar muntah sekalian kau. Begitu Tuhan. Bangsa Israel sudah menolak Tuhan tuannya. Diatur baik-baik maunya sendiri. Minta daging malah. Menolak Tuhan itu sebenarnya. Bahkan berani berkata begini loh. Untuk apa kita keluar dari Mesir? Waduh. Tuhan punya rencana mengeluarkan bangsa itu keluar dari Mesir supaya tidak jadi budak. Nah kok mereka malah untuk apa kita keluar dari Mesir? Enakan di Mesir. Ada timun, daging. Kita nggak usah bayar. Meskipun jadi budak. Kerja paksa. Mentalnya sudah mental budak memang. Ya. Itu sebabnya 1 generasi ini utuh ini tidak akan sampai ke tanah perjanjian. Semuanya mati di padang gurun. Kecuali Yosua dan Kaleb. Nanti kita akan bahas tuh di sesi-sesi mendatang. Tetapi Musa ragu caranya. Kalau
Semua orang yang bergerak ini kan sekitar 600.000 ya laki-lakinya saja. Dapat dari mana daging? Begitu, kira-kira begitu. Musa bingung, tapi Tuhan menjawab bahwa kuasa Tuhan itu tidak akan kekurangan. Bilangan 11 ayat 23, coba kita baca ya. Bilangan pasal 11 ayat 23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang kau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Begitu Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita lanjutkan dulu ya. Ya, lanjutannya. Lalu, nah ini luar biasa ini. Lalu bertiuplah angin. Ya, ya, coba kita baca sama-sama ya. Bilangan 11 ayatnya yang ke-31. Yang terjadi begini ternyata. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut. Jadi ada angin yang membawa burung puyuh dari sebelah laut. Dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Burung puyuh terbang menuju perkemahan itu dan jatuh semua ke tanah. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Sehari loh perjalanannya. Dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Saking banyaknya, akhirnya sampai tinggi 2 hasta. Tumpukan-tumpukan dari burung puyuh ini. 2 hasta itu sekitar 1 meter ya mungkin ya. 1 meter. Waduh, itu banyak sekali. Lalu di ayat 32. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Coba mengumpulkan saja sampai malam, pagi lagi, dari siang malam pagi lagi terus mengumpulkan. Ini serakah namanya. Ini namanya serakah. Setiap orang dicatat di sini sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. 10 homer itu seberapa banyak ya? 10 drum, 10 keranjang atau drum mungkin ya. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Ayat 33. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Bapak Ibu ingat, tulah ya. Tulah yang sangat besar. Bisa juga itu kematian. Bayangkan, masih ingat tadi bahwa sementara itu diberi banyak sekali, sementara ngunyah dagingnya ada keluar dari, mereka akan muak dikatakan ya. Tadi kan di ayat berapa itu? Sampai muak dan keluar dari hidungnya. Ini menunjukkan bahwa bangsa ini sangat rakus. Makanya diterjemahkan bajingan tadi kan di ayat berapa tadi? Dipukul oleh Tuhan dengan suatu tulah yang sangat besar. Tidak disebutkan tulahnya apa, tapi kita ingat tulah di Mesir apa itu? Akhirnya kematian anak sulung. Nah, bukan tidak mungkin tulah yang sangat besar ini kematian juga. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Tawa. Kibrot Tawa. Ya. Karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus.
Jadi mereka makan terus gitu sampai mati. Kebanyakan. Dicatat ini terjadinya di tempat yang namanya Kibrot Tawa. Itulah sebabnya malam ini saya beri judul Kutukan Kibrot Tawa. Kutukan itu artinya hukuman dari Tuhan. Kutukan Kibrot Tawa, kita jadi mengerti apa yang dimaksud dengan kutukan Kibrot Tawa ini. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, di ayat 35. Lalu dari Kibrot Tawa berangkatlah bangsa itu ke Haserot dan mereka tinggal di situ. Jadi tidak mungkin berjalan terus-menerus, bukan? Tentu saja harus berhenti-berhenti. Mereka berhenti di Haserot. Jadi dari Kibrot Tawa berangkat menuju Haserot dan berhenti dulu di situ. Sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Ya. Oke, sebentar saya share dulu. Ya. Ini Bapak Ibu. Jadi dari Kibrot Tawa berangkatlah bangsa itu ke Haserot. Ya. Begitu. Oke. Ya. Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya kita sudah melakukan perjalanan sejak dari Mesir itu begini jalurnya ini. Yang biru ini Bapak Ibu, di sebelah kiri. Di Sinai, mampir di Sinai, setelah di Sinai sampai tahun kedua ya. Lalu terus ke Haserot. Nah, ini dia Haserot. Ya. Kibrot Tawa di mana? Kita tidak tahu pasti di mana, kemungkinan sebelumnya ya. Begitu. Nah, nanti akan lanjut ke atas. Malam ini kita bahasnya dari Kibrot Tawa menuju ke Haserot. Itu posisi terakhir pembahasan kita tadi. Ya, ini. Ya, ini. Jadi bilangan pasal 11 sampai ayat 35. Pertemuan kita berikutnya akan membahas bilangan pasal 12 tentunya. Melanjutkan ya. Oke. Nah, ini kalau kita perbesar ini yang di sebelah kanan Bapak Ibu. Jadi ini Gunung Sinai. Dari Gunung Sinai atau Gunung Horeb naik ke atas. Mungkin di sekitar sini adalah Kibrot Tawa. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju Haserot ini. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Saudara sekalian, kalau melihat peta ini harusnya sudah tidak asing. Kita sudah sering tampilkan. Ya. Ini adalah Semenanjung Sinai. Dulu keluar dari Mesir, mampir di Mara, lalu Elim, lalu Gunung Sinai, dan seterusnya. Ya. Bapak Ibu tentu ingat Midian, tempatnya Imam Yitro, mertuanya Musa, ya. Ingat baik-baik itu. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Sesi ketiga Rabu depan, kita akan melihat bagaimana Miriam dan Harun memberontak kepada Musa. Rupanya yang namanya saudara bisa juga memberontak kalau tidak taat 100%. Ya. Nanti kita lihat apa yang akan terjadi. Sementara itu kita akan ambil kesimpulannya dari kutukan Kibrot Tawa ini. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan bagaimana bangsa Israel dipimpin Tuhan luar biasa dan melihat banyak sekali mujizat, tapi ternyata mujizat tidak menyebabkan umat itu berubah karakternya. Makanya ini sudah terbukti. Makanya mujizat tidak boleh dijadikan doktrin utama daripada ajaran gereja, nggak boleh. Karena tidak akan berguna untuk mengubah karakter.
Ya. Yang mengubah karakter yang berguna itu adalah firman Tuhan, kebenaran, bukan hanya mujizat. Mujizat hanya salah satunya saja. Ya. Kemudian yang kita perlu petik lagi di sini adalah, masa sih manusia lebih memprioritaskan makanan dibandingkan ketaatan kepada Tuhan? Ini kelihatannya nggak masuk akal ya, saudara. Tapi hari ini pun terjadi. Ada banyak orang sudah tahu sakit diabetes, tapi makannya yang manis-manis terus. Itu kan sebenarnya tidak bertanggung jawab. Padahal Tuhan berkata tubuhmu bait Allah. Tidak untuk perselingkuhan, tidak untuk makan makanan sembarangan, tidak untuk kejahatan. Ini sebenarnya ujian. Semua kita diuji juga oleh Tuhan. Makanya jangan mengutamakan makanan. Aku suka daging yang banyak. Kedagingan itu namanya. Ya. Jadi yang namanya kedagingan bisa harafiah, benar-benar daging, tapi makannya banyak banget. Nggak boleh, makan daging boleh. Tapi jangan terlalu banyak. Apalagi lemaknya jangan dimakan. Ya. Itu tidak sehat. Jangan sampai gara-gara makanan lalu binasa. Mosok bisa, Pak? Iya, bisa. Lah kalau orang makanan didewakan, nggak bisa kok nggak makan kalau tidak ada ini. Waduh, itu sama seperti bangsa Israel tadi. Menangis terhadap Musa, aku pengen makan daging nih. Pengen makan timun, bawang putih, bawang pre. Waduh, kacau ini. Jadi tidak heran kalau Alkitab akhirnya menerjemahkan orang-orang itu sebagai gerombolan bajingan. Begitu diterjemahkan dalam Alkitab kita. Ya. Mestinya kita jadi umat Allah, jadi gerombolan pengacau. Hari ini juga sama. Mari kita berubah mindset, pola pikir. Baik aku makan, atau aku minum, atau aku melakukan sesuatu yang lain, kulakukan untuk kemuliaan Tuhan. Begitu. Makan apa aja dinikmati. Gak usah seperti bangsa Israel minta ini, minta itu. Ya. Dan kalau Tuhan berikan sesuatu kepada kita yang tidak sesuai keinginan kita, diterima dengan bersyukur. Jangan bilang, itu apa itu? Aku mau yang lebih hebat. Misalnya, Israel diberi roti mana dari surga loh. Tapi dia minta daging. Kalau hari ini kita diberi kehidupan, siapapun kita kan beda-beda. Jangan pernah menyalahkan Tuhan, apalagi mengeluh. Aku kok begini ya Tuhan? Ya aku begini karena dulu aku menaburnya apa? Sebab hukumnya adalah tabur tuai. Jadi di kitab Bilangan ini, kitab Bilangan adalah kitab yang tragis sebenarnya. Bangsa pilihan Tuhan sendiri, umat Allah sendiri, ternyata tidak taat. Ya, sering mengeluh. Karakternya tidak baik. Kalau karakternya seperti ini mana bisa menang perang? Tapi Tuhan terus mendidik dalam kesabaran. Musa yang akhirnya panas juga, menyalahkan Tuhan juga, mengeluh kepada Tuhan juga, tapi Tuhan sabar hati. Tuhan sangat sabar. Demikian juga hidup kita sekarang, Bapak Ibu, saudara sekalian. Apapun yang ada pada kita, tidak usah kita mengeluh. Anggap saja ini ujian dari Tuhan. Ya Tuhan, apapun aku bersyukur. Mestinya begitu. Ya, harusnya demikian Bapak Ibu. Nah, kitab Bilangan ini mungkin nanti akan menghabiskan 10 sesi ya mungkin ya. Saya belum hitung, kemungkinan sekitar 10 sesi. Setelah itu kita bisa lanjutkan kitab Ulangan. Dan kalau kitab Ulangan selesai,
kita sudah menyelesaikan kitab Taurat atau 5 kitab yang pertama di Alkitab kita, Pentateuch. Ya. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Co-host silakan. Baik, terima kasih Pak Wignyo atas pemberitaan firman yang sangat memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menyalakan icon raise hand dan memakai kameranya. Yang pertama, selanjutnya ada Bapak Jo Andri. Silakan Pak Jo. Pak Jo, silakan. Shalom Pak Wignyo. Shalom. Ya, Pak Wignyo, saya mau coba lihatnya dari aspek ini nih Pak, dari kepemimpinan atau leadership-nya Musa sendiri nih sebagai orang yang pasti kita semua tahu dia dekat sama Tuhan. Tapi di titik ini dia frustasi. Nah, situasi itu bertemu juga dengan kedagingannya bangsa Israel, Pak. Ya. Jadi kalau pelajaran apa, Pak, yang harus diambil seorang pemimpin, Pak? Karena pada saat tertentu kan pasti seorang pemimpin tidak bisa menyenangkan semua orang, Pak. Betul. Dalam konteks ini, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil gitu, Pak? Ya. Terima kasih, Pak Wignyo. Ini pertanyaan luar biasa ini. Pemimpin macam apa yang harus kita teladani? Di sesi-sesi yang lalu, itu kita sudah sampai pada pemimpin yang melayani, servant leadership. Jadi kita harus memimpinnya seperti Tuhan Yesus, servant leadership. Nah, dari kisah-kisah yang kita pelajari sekarang ini, kita harus belajar tidak seperti itu. Sampai-sampai menganggap Tuhan kok memperlakukan aku buruk begini ya. Jangan. Kan hari ini banyak orang yang begitu, apa salahku ya kok aku hidup kok sengsara begini ya. Gitu. Jangan. Apapun keadaan kita, Tuhan menyertai kita loh. Nah, itu yang paling penting. Ini kita bicara konteks zaman sekarang. Jadi hari ini kita disertai Tuhan, mau baik dalam suka maupun dalam duka. Itu aja. Jadi jangan pernah kita menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Pemazmur itu sudah benar tuh, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Itu udah benar tuh. Pemazmur juga mengambil keputusan yang benar ketika ia tidak mengerti. Aku nggak ngerti kenapa ya orang jahat itu kok sehat, kayaknya menang terus, kayaknya kuat, gemuk gitu. Kok aku tiap hari dipukul ya dengan masalah. Tapi yang luar biasa. Tapi aku mau dekat Tuhan. Nah, itu. Itu pemimpin itu begitu. Kalau ditekan kiri kanan, ya mungkin ada stresnya sedikit ya. Tapi stresnya itu dilarikan ke Tuhan. Tapi aku mau dekat Tuhan. Aku belum tahu jawabannya, tapi aku mau dekat Tuhan saja. Itu intinya di situ. Maka ia akan jadi pemimpin yang tangguh pasti. Begitu Pak Jo. Baik, terima kasih Pak. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke, berikutnya. Kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menyalakan kameranya. Selanjutnya ada Bapak Samuel. Silakan Pak. Pak Samuel, silakan. Ya, Pak Wignyo, saya mau tanya. Saya sudah nyimak Pak Wignyo di Surga dan Neraka Gempar. Oh ya. Ya, terus yang saya tidak ngerti ya Pak ya, itu bahwa kita semua yang mati saat ini, itu rohnya bagi orang percaya ada di Firdaus. Betul. Bagi orang yang tidak percaya ada di Hades atau Sheol. Ya, nah, betul. Nanti kedatangan Tuhan yang kedua, bagi orang percaya dikasih tubuh kemuliaan. Betul. Ya. Nah, bagi orang yang tidak percaya yang ada di Hades atau Sheol ini dikasih tubuh apa, Pak? Dia dikatakan oleh Alkitab dibangkitkan juga. Tapi tubuhnya tidak disebut tubuh apa. Tapi yang pasti fisik, karena dibangkitkan juga. Nah, kenapa? Bukan tubuh kemuliaan dong, kan mau dibinasakan. Jadi tubuh apa nggak ada sebutannya ya, pokoknya dibangkitkan lalu mengalami kematian kedua di lautan api. Begitu Pak. Oh gitu ya. Berarti setelah mati mereka dikasih tubuh lagi terus mati lagi ya Pak?
lalu nggak mati lagi. Dia punya tubuh dibakar di lautan api, di neraka. Nah, itu di neraka itu kita sudah tidak bicara, oh mati lagi dan sebagainya. Wah, itu binasa kekal itu di situ mengerikan itu, Pak. Itu kita tidak bisa membayangkan seperti apa ya, nggak tahu. Kita belum pernah ke neraka. Jadi kita nggak bisa bicara begitu. Tetapi yang kita mengerti, di sana ulatnya tidak mati. Waduh, itu mengerikan itu. Gitu. Nah, kira-kira gitu, Pak. Oke. Ya. Ya, ya, ngerti Pak Winyo. Oke, Oke. thank you. Ya, Tuhan berkati. Oke, masih ada? Tidak ada Ya. lagi ya? Selanjutnya masih ada Bapak Agus. Oh, ada. Pak. Oh, Pak Agus. Silakan, Pak Agus. Ya, Pak Wiknyo, terdengar ya suara saya, Pak? Ya, jelas, Pak. Shalom, Pak. Shalom. Pertama gini, Pak, mohon maaf saya terlambat tadi, Pak. Karena Oh, saya, ya. tapi saya secara pribadi mengucapkan terima kasih, Pak Wiknyo. Justru dengan program ini, iman saya semakin bertambah. Puji Tuhan. Nah, pada malam hari ini saya mau bersaksi sebenarnya, Pak. Jadi gini, Oh, boleh. pada Silakan. tanggal 31 Oktober kemarin, Ya. saya membawa pujian di gereja Kalimantan Evangelis, Pak. Nah, lagu itu judulnya Hidupku Adalah Penyembahan. Nah, saya nyanyi satu refrennya di belakangnya. Engkau hidupku adalah penyembahan, kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Jadi di dalam pujian itu bahwa seluruh kehidupan kita itu adalah milik Tuhan. Nah, pada malam harinya itu, Pak, saya itu bermimpi. Jadi mimpi saya dengan jelas saya mendengar, Pak. Karena seumur hidup saya tidak pernah mendengar suara yang sangat-sangat jelas. Di dalam mimpi saya itu, saya mendengar suara dari langit mengatakan, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah selama 3 kali, Pak. Tuhan Yesus akan datang. Tetapi saya keburu bangun dan saya melihat istri saya tertidur lelap. Nah, dan saya terbangun, langsung saya saat teduh, kira-kira itu sekitar jam 3 subuh. Nah, akhirnya sebenarnya mimpi itu tidak berakhir, Pak. Tapi saya benar-benar melihat di situ ada awan putih dan para malaikat itu sudah banyak itu kayak foto itu nempel, Pak, di awan putih itu. Jadi di tengah-tengahnya itu ada Tuhan Yesus. Nah, menurut Pak Wikno, apakah ini bunga mimpi saya? Makanya saya terbeban, Pak, kalau saya nggak cerita ini. Apakah ini gimana itu, Pak? Terima kasih, Pak. Baik. Sebenarnya komunikasi dengan Tuhan itu bisa lewat berbagai cara, Pak. Kalau soal mimpi saya juga sering diberi mimpi. Saya yakin itu pesan Tuhan, sebab ada pesannya di situ. Jelas pesannya. Nah, Bapak mendapatkan pesan dari Tuhan bahwa Bapak harus sampaikan pesan itu juga ke sahabat, ke teman-teman bahwa memang benar Tuhan segera datang. Kita sudah bahas tuh di akhir zaman. Tuhan segera datang. Ya, kita semua harus selalu, Tuhan mengingatkan kita dengan berbagai cara loh, lewat mimpinya Bapak, nanti lewat khotbah kita, lewat orang lain lagi, lewat kejadian-kejadian alam yang aneh-aneh gitu. Banyak sekali. Nah, yang perlu kita cermati adalah inti pesan itu. Inti pesannya ya Tuhan segera datang. Kita semua harus bertobat. Cepat bertobat gitu. Begitu, Pak. Jadi kalau kadang-kadang kita mimpi ya bangun itu masih berasa itunya. Misalnya gemetarnya itu masih berasa. Kalau kita nangis pun kita masih nangis. Jujur, Pak, karena Bapak itu selalu mengingatkan saya, ada khotbah yang saya selalu garis bawahi, Pak. Hidup kudus, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Itu di dalam Ibrani 12 ayat 14 kalau tidak salah. Benar ya, Pak? Ya, jadi kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu sering-sering saya ulang itu. Iya, Pak. Ya. Terima kasih. Oke, Pak, terima kasih sharingnya, menguatkan kita semua. Ya, Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita harus dekat Tuhan memang. Jadi kalau kita belajar Alkitab jangan cuma jadi ilmu di sini. Oh, saya ngerti. Bukan cuma itu.
kita harus makin, iya ya, Tuhan kita itu nyata. Aku mau hidup kudus. Sehingga kita kadang-kadang mendengar loh suara Tuhan. Apalagi kalau kita tidur gitu ya. Kita dapat pesan yang luar biasa yang tidak mungkin itu rekayasa diri kita. Nggak mungkin. Kita nggak tahu tempatnya itu di mana diberitahu. Coba misalnya begitu. Ya, Tuhan kita itu luar biasa. Roh Kudus menyertai kita. Jangan pernah lupa itu Bapak Ibu. Jadi jangan seperti orang-orang pada umum, oh ini belajar agama. Bukan. Ini belajar kebenaran. Kita benar-benar hidup bersama Tuhan. Kalau kita sedang menghadapi roh jahat, guna-guna, orang kerasukan, nanti baru tahu. Kebenaran kita itu real. Kita diberi kuasa oleh Tuhan. Begitu, ya. Makanya Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita belajar dengan benar. Bukan cuma belajar, mari kita belajar juga melakukannya. Begitu, sehingga kita benar-benar ada kuasa dalam diri kita. Tuhan berikan kuasa kepada semua orang percaya. Cuma banyak orang nggak percaya. Nah itu masalahnya. Ya, amin ya Bapak Ibu ya. Masih ada pertanyaan berikutnya? Masih ada Pak. Ada, Dari silakan. Ibu Meme Pardosi. Meme. Silakan Bu Meme. Shalom Pak Wino. Shalom. Terima kasih ya Pak. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Saya boleh berubah sedikit demi sedikit Pak. Terima kasih ya Pak. Puji Tuhan, luar biasa. Saya mau tanya ini Pak. Tapi kalau nggak saya salah dengar tadi Bapak bercakap kalau cobaan itu datang dari Tuhan ya, gitu ya Pak. Ya, betul. Jadi kalau saya baca dari Yakobus 1 ayat 13 sampai 15, firman Tuhan mengatakan, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri pun tidak mencobai siapapun. Pak, boleh penjelasannya Pak? Thank you. Baik. Saya mau Ibu baca Kejadian 22 ayat 1. Kejadian 22 ayatnya yang ke-1. Kejadian 22 ayat 1. Kejadian 22 ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ya, jadi Allah mencobai Abraham, benar ya? Ya, Pak. Oke. Ada lagi. Banyak sekali ayatnya. Allah, Tuhan mencobai mereka. Mereka di situ umat Israel. Jadi banyak sekali mencobai itu banyak sekali. Tuhan mencobai. Nah, masalahnya adalah banyak ajaran selama ini mengajarkannya begini. Tuhan itu tidak mencobai, Tuhan itu menguji. Nah, pakai kalimat begitu. Padahal teks asli Alkitab nggak membedakan mencobai dan menguji itu sama saja. Ngetes. Tes. Itu ceritanya. Nah, lalu bagaimana penjelasannya dengan kitab Yakobus yang tadi Ibu baca tadi? Betul kan? Bahwa Tuhan tidak mencobai kan gitu kan? Ayat ini saya sudah pernah khotbahkan sebenarnya Bu Meme. Secara lengkap di channel GSKI Peak. Saya judulnya gini, Tuhan mencobai. Gitu. Ada tuh. Nanti Ibu bisa dengar lengkapnya. Tapi saya mau jawab singkat di sini. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Allah nggak bisa dicobai oleh yang jahat, ya. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Konteksnya adalah dengan maksud jahat. Gitu. Jadi Tuhan tidak mencobai siapapun dengan maksud jahat. Nggak mungkin. Tuhan mencobai atau menguji sama aja kalimatnya dengan maksud baik. Tapi Tuhan mencobai sering-sering. Ayub malah habis itu. Seluruh keluarganya mati dan sebagainya. Siapa yang mengizinkan pencobaan itu? Kan Tuhan. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi terkadang memang baca Alkitab itu kok begini ya? Iya, tapi harus menangkap konteksnya. Saya sudah jelaskan nih. Allah selalu mencobai. Tuhan Yesus begitu dibaptis dicobai nggak? Siapa yang mencobai?
Tuhan, Allah. Ya, tapi memakai alat apa? Iblis. Iya, langsung diadu sama iblis. Kan begitu. Dibawa oleh roh ke padang pasir, lalu ke padang gurun, lalu dicobai oleh iblis. Kan gitu kan? Ya, Pak. Ngerti. Kita semua dicobai. Mengapa? Nah, kalau nggak dicobai, nggak pernah ujian, ya kita nggak naik kelas. Nggak bisa matang karakternya kalau nggak dicobai. Kalau seseorang tidak pernah disakiti, ya nggak bisa belajar mengampuni. Lu nggak pernah praktek. Makanya dalam hidup kita nggak tahu ya, sebagian besar kita pasti pernah ditipu, pasti pernah dikecewakan. Bahkan di dalam gereja bisa banyak orang mengecewakan kita. Tapi itu baik adanya. Makanya dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, bukan bagi banyak orang, enggak, bagi yang mengasihi. Begitu, Bu Meme? Tapi Pak gini ya, Ya. kita tahu dari mana itu cobaan dari Tuhan, dan sebab ini kan dalam Yakobus 1 ayat 14 ini juga firman Tuhan mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. So, maksud saya gini Pak, macam mana kita tahu kalau itu cobaan dari Allah dan juga cobaan dari keinginan kita sendiri? Gitu. Baik, ketika kita sampai pada tahap perjanjian baru sekarang, yang harus kita kalahkan itu keinginan kita sendiri. Sebab itu bisa kita kontrol. Tapi kalau bencana dan sebagainya itu nggak bisa kita kontrol. Jelas ya? Ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Makanya saya pernah buat seminar judulnya 2 sesi, Why Bad Things Happen to Good People. Kok ada pencobaan begini-begini ya, bukan salahku ini. Nah, kalau itu diizinkan Tuhan. Gitu. Jelas nggak ya, Bu Meme? Nanti Bu Meme bisa mendengar itu khotbah saya yang di GSKI Peak, judulnya Tuhan mencobai umatnya, kalau nggak salah begitu. Tuhan mencobai. Ya. Begitu, Bu Meme? Iya Pak, oke. Ini yang terakhir ya Pak, sorry ya. Jadi Ya, kebelakangan ini kan Pak, karena saya juga ada aktivitas di gereja baru-baru inilah. So kebelakangan ini di rumah saya itu seperti saya dengar itu kayak suara aneh-aneh gitu pagi-pagi, sore, apalagi suami pergi, anak sekolah kan, macam ada bayang-bayangan gitu. Apa juga ini pencobaan gitu ya Pak ya? Begini, ini nggak penting cobaan atau tidak. Yang penting begini, kalau kita melihat sesuatu yang aneh, biarkan saja, kita milik Tuhan. Begitu. Tapi kalau kita diganggu, lawan saja. Dalam nama Yesus, kau tidak berhak. Aku milik Tuhan. Gitu aja, Bu. Ya. Tuhan berkati. Oh ya, yang tadi judulnya itu Tuhan mencobai ciptaannya. Di GSKI Peak. Ya, itu lengkap penjelasannya. Oke. Berikutnya. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya. Ya, berikutnya ada Ibu Rosa Bella. Silakan Bu Rosa. Malam Pak, Shalom. Shalom. Saya baru pertama masuk dari kitab Imamat. Oh, oke. Ini mau tanya, tadi kan sempat bahas bilangan 11 ya. Terus mau tanya kenapa Tuhan menyuruh buat menguduskan diri sebelum yang ayat 18 itu, sebelum besok Tuhan mau ngasih daging itu. Kenapa kok kayak ngasih syarat seperti itu, dan kenapa juga akhirnya waktu dagingnya itu sudah disediakan, waktu mau makan, waktu ngunyah itu kok akhirnya Tuhan marah, akhirnya Tuhan ngasih tulah gitu. Baik, ini pertanyaannya bagus nih, kritis. Oke, yang pertama, sepanjang kitab Imamat itu kita bahas. Intinya adalah tentang kekudusan.
ketika umat mau berhubungan dengan Tuhan harus dalam keadaan kudus. Itu maksudnya. Makanya itu diulang-ulang terus topik itu. Kenapa? Karena umat ini baru keluar dari Mesir sebagai budak, jadi nggak pinter. Karakternya masih karakter budak. Jadi diulang-ulang terus, kuduslah kamu gitu. Nah ya, itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya diberi daging. Kenapa Tuhan marah? Karena makannya kebanyakan sampai keluar dari hidung. Rakus. Padahal makan itu secukupnya. Ini makan seperti orang nggak ini, sampai mulutnya pun masih banyak daging. Mati dia. Begitu. Sementara daging itu masih ada di mulutnya. Mati. Gitu. Jadi itu sebabnya bukan Tuhan ngasih daging terus dimarahin biar mati. Enggak, bukan. Karena mereka ngambilnya itu nggak beraturan. Gitu. Soalnya saya kira apa Tuhan kayak mencobai gitu, kayak Enggak, ya, bukan. Bukan. Karena mereka kena roh rakus, ditulisnya di Alkitab. Jadi nggak karu-karuan makannya. Gitu. Ya. Makasih, Ya, Pak. oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berikutnya, Ya, selanjutnya ada Bapak David. Silakan Pak David. Pak Daud. Daud saya. Ya, Pak Daud, silakan. Malam, Pastor. Saya mau tanya yang mencobai tadi itu. Kalau misalnya Tuhan mencobai, pertama pertanyaannya apakah sesuai dengan firman Tuhan janjinya tidak melebihi kekuatan kita. Terus yang kedua, pasti dikasih solusi atau kita yang mencari solusi dari pencobaan yang kita alami itu. Jadi kita belajar mencari solusi. Itu pertanyaannya. Baik, yang pertama, pasti tidak melebihi kekuatan, itu pasti. Sebab tidak ada ayat Alkitab yang salah. Yang sering terjadi adalah orangnya merasa tidak kuat. Padahal tidak melebihi kekuatan. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu tadi, apakah saat kita diberi cobaan itu, Tuhan akan menyediakan solusinya atau kita baik. mencari sendiri dari masalah itu, Baik. mencari solusi dari masalah itu. Baik, ini tergantung masalahnya dan tergantung keputusan Tuhan. Ada yang Tuhan berikan solusi. Misalnya, bangsa Israel dikejar Fir'aun dan di depannya laut Teberau. Di belakang pasukan Fir'aun, nggak punya solusi dia. Tuhan yang berikan solusi. Tapi ketika sampai ke mana? Ke Kanaan, harus berperang. Bangsa Israel yang harus berperang. Jadi intinya adalah hari ini kita disertai Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin kita kalau kita mau dipimpin. Dan kita pun sedang dilatih supaya punya hikmat marifat. Supaya diberi karunia hikmat marifat. Jadi seringkali Tuhan tidak berikan solusinya pokoknya begini. Enggak. Melalui proses, dialog, proses. Sampai akhirnya kita menemukan, iya Tuhan, terima kasih. Terkadang kita tidak melihat solusi, buntu. Tapi dengan berjalannya waktu kemudian kita tahu maksud Tuhan. Oh begitu. Nah itu proses belajar juga itu. Itu. Ya. Yang pasti begini hukumnya. Semua yang bisa kita lakukan harus dilakukan. Itu bagian kita. Semua yang kita tidak bisa lakukan, percaya saja Tuhan akan menolong kita. Gitu. Ya, Pak Daud. Oke. Tuhan berkati. Habis ya? Oh, ada lagi. Ada lagi, Pak. Boleh, Pak silakan. Konstan, silakan Pak Konstan. Silakan. Sudah lama saya nggak lihat nih, Pak Konstan kemana nih? Shalom Pak Wiknyo. Shalom. Ya Pak, tidak pernah muncul di Zoom tapi ikuti terus seri-serinya Pak. Ya, silakan. Pak, saya sangat setuju dan sangat diberkati Pak dengan statement karena kesimpulan tadi bahwa mujizat itu tidak membuat kita dewasa Pak. Betul. Tetapi firman Tuhan yaitu yang menjadikan kita dewasa karena berubah. Ya. Di zaman Tuhan Yesus juga ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong ketika melihat mujizat, Pak. Tetapi ketika Tuhan Yesus ada di penderitaan, tidak ada sama sekali orang yang bisa membelanya. Melarikan diri semua. Melarikan diri semua. Jadi memang betul Pak, saya sangat
diteguhkan bahwa memang mujizat pasti kita alami, tetapi itu bukan satu-satunya yang bisa membuat hidup kita dewasa ya Pak. Benar. Jadi saya terima kasih Pak untuk selama ini firman Tuhan yang saya juga merasa diubah pola pikirnya, mengerti. Saya Pak tidak ada sekolah, cuma tamat SD, tapi mengerti apa yang diajarkan oleh Pak Ginjo tentang banyak hal Pak Ginjo. Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan Pak. Jadi sebenarnya begini, yang membuat cerdas kita itu bukan soal sekolahnya, tapi kalau mengerti firman kebenaran, jadi cerdas Pak cara berpikirnya. Itu benar. Betul Pak. Sampai puji banyak Tuhan orang ya Pak, banyak orang gelarnya tinggi-tinggi Pak, tapi tidak cerdas. Jadi Bapak nggak usah merasa rendah diri atau apa, enggak. Kita sama saja. Cerdas ya cerdas gitu. Ya. Ya, justru di sini Pak saya tidak merasa minder lagi Pak, karena bagus, istilahnya mengerti. Sering juga saya tanya pribadi ke Pak Wijo kan, Messenger atau WA mungkin pernah dulu tentang hermeneutik atau bagaimana memahami dari konteksnya. Puji Tuhan Pak, saya merasa pola berpikirnya diubahkan dan dibukakan Pak. Tahu nggak, Bapak ini sebenarnya sudah nggak beda dengan mahasiswa teologi Pak. Mahasiswa teologi yang saya ajar tuh juga ya biasa aja gitu, nggak pinter banget, nggak juga. Masih sedang proses belajar. Jadi Bapak sama aja sama mahasiswa teologi. Ngerti gitu. Bapak Ibu sekalian ini semua seperti kuliah loh. Kuliah teologi gitu seolah-olah. Cuma ini lebih jelas bahkan. Karena perlahan-lahan membahasnya. Dengan contoh-contoh, aplikasi. Apalagi dengan tanya jawab seperti ini. Makin jelas. Betul, itu Pak Konstan ya. Ya betul Pak. Jadi saya mau tanya tadi yang intinya Pak, tapi sudah terjawab dengan ayat sebelumnya. Itu yang jadi apa ya? Jadi buka pikiran. Sebenarnya saya komplain kenapa Musa marah sama orang yang rakus atau sama Tuhan. Tetapi di ayat sebelumnya menjelaskan, oh ternyata dia juga komplain sama Tuhan. Ya. Jadi di situ Pak, jadi kebuka pikiran begitu Pak. Cuma kalau satu ayat bisa salah memang. Ya. Makanya nggak boleh baca satu ayat. Betul Pak. Iya, luar biasa ini Pak. Terima kasih Pak Ginyo. Ya, Tuhan berkati ya, puji Tuhan. Ya, halo ya. Iya Pak, selamat malam semuanya. Oh, selamat malam ya, silakan Bu. Pak Ginyo, saya mau nanya. Kalau pandangan saya kayak Musa waktu dianya diajak sama Tuhan untuk membebaskan tanah Mesir, tapi kan Musa bertolak ya Pak ya. Ya. Dia bilang dia tidak pandai bicara gitu kan, dia berat lidah. Ya. Tapi Musa dengan perbedaannya dengan Ayub, kalau Ayub memang orangnya udah mengenal Allah dan dia soleh. Ya. Dia mempunyai perbuatannya, udah mengenal kebenaran. Ya. Dan Ayub dicobai, dia tidak mengeluh dan tidak marah sama Tuhan. Ya, sebentar Bu. Ayub mengeluh Bu dan marah-marah Bu. Marah juga. Iya. Tapi akhirnya ditegur Tuhan baru dia sadar, nggak berani lagi. Ia mencabut apa yang ia katakan gitu. Benar, dia minta dicabut perkataannya. Yang saya tanyakan, apakah itu perbedaan dia Musa dengan Ayub dari perbedaan dari pertama ya Pak? Iya. Kalau Musa kan dia juga kan termasuk mengeluh juga ya Pak, yang Gerutu ya sebagai pemimpin bangsa Israel. Yang dia tuntun keluar, bukan dia nasihatin bangsa Israel, tapi malahan dia berbalik ke Tuhan lagi. Dia seakan-akan tidak percaya bahwa kekuasaan Allah itu sudah nyata sama Musa waktu dia membebaskan umat Israel. Udah banyak mujizat gitu Pak. Ya. Nah, perbedaan ini antara Ayub dengan Musa, saya mau tanya, di mana tuh Pak perbedaannya yang supaya kita juga bisa berubah sama, saya juga ingin berubah seperti Musa. Kita juga mungkin banyak suka ngegerutu, ngeluh dari persoalan, dari masalah kehidupan. Satu itu, yang kedua, dan sebagai Ayub, gimana dia bisa menang dan dia dapat sesuatu berlipat ganda dari hal peristiwa yang pertama itu Pak.
Oke, baik. Jadi sebenarnya Musa ini Tuhan yang memilih supaya jadi pemimpin. Ya. Memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi karena Musa buat salah, Musa tidak diperbolehkan masuk ke tanah perjanjian. Dilanjutkan oleh Yosua nantinya, ya. Nah, dari situ kita mendapatkan pelajaran juga. Musa ini pernah komplain sama Tuhan juga. Demikian juga Ayub. Tapi dari masing-masing ini kita bisa dapat kalau Ayub pelajarannya adalah begini. Dulu aku tahu Tuhan apa kata orang, tapi sekarang aku mengalaminya sendiri. Nah, artinya apa? Artinya kita pun harus mengalami bersama Tuhan. Jangan berteori terus. Artinya kalau kita sedang menghadapi apa misalnya ya, roh jahat, jangan takut, praktek. Jadi kita jadi mengalami, aku sekarang bukan teori. Aku tahu kuasa Tuhan nyata. Gitu. Nah, itu yang dari Ayub tuh. Kalau yang dari Musa, ini pelajaran buat pemimpin. Kita harus bisa memimpin meskipun kita punya kelemahan. Kalau kita ditunjuk Tuhan memimpin, ya kita harus mau gitu. Itu pelajarannya. Iya, Pak. Gitu. Ya. Dan memang pelajaran ini saya juga berterima kasih sama Pak Wikyo. Banyak jadi kayak sekolah teologi ya Pak ya. Iya, jadi betul. ada pengetahuan, walaupun saya orang umpamanya yang tidak mengenal sesuatu, ya mengenal lah. Sama juga kayak Pak Eratus juga mendidik kita sebagai wanita, yaitu seperti Maria, Ya. yang begitu punya integritas yang baik, yang bagus, dipilih Tuhan. Akhirnya dia bilang saya seorang hamba Tuhan, jadi dia mau merendahkan diri, dan ya kita semua juga harus teladan seperti yang mereka jalani ya Pak. Jadi sebenarnya kita itu bisa belajar dari semua tokoh perjanjian lama. Jangan niru salahnya, niru benernya. Ya. Maria luar biasa, sesungguhnya aku hamba Allah gitu. Wah, Amin. kita semua juga harus begitu. Iya. Sesungguhnya aku hamba Tuhan gitu. Meskipun bukan pendeta. Kalau bukan hamba Tuhan, hamba siapa? Ayo. Ya hambanya Tuhan semuanya. Ya. Oke, Ya, luar biasa kasih, ini Ibu ini. Tuhan berkati ya. Iya Pak. Oke. Habis ya Daniel ya? Iya Pak. Sementara habis. Ya. Saya rasa cukup. Malam ini kita sudah belajar banyak juga nih. Baik. Kita tundukkan kepala ya Bapak Ibu sebelum kita sudahi pertemuan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ada banyak pencerahan-pencerahan yang kami dapatkan, yang membuat kami mengerti dan kami mau berubah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati terus gerejamu di tempat ini, channel gerejamu di tempat ini. Biarlah melalui channel YouTube yang ada, banyak orang dijangkau, meskipun jaraknya terpisah jauh sekali ke ujung bumi. Terima kasih ya Tuhan, berkati terus, sehingga menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Dan juga berkati semua kami yang belajar kebenaran-Mu, baik yang sekarang malam ini ikut maupun yang nanti menyusul melalui YouTube. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk yang mendukung pekerjaan-Mu. Tuhan berikan hikmat juga untuk semakin dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut segala berkat malam ini turun dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin.